Akademi U16. Kemudian di 2019 saya di U16, Elite Pro Akademi U18 dan Elite Pro Akademi U20. Kemudian juga dapat kesempatan di Liga 1 Putri dan terakhir Prapon Putri di Makassar. Kemudian Tangerang Selatan saya dikejar official, dikejar pemain, dikejar penonton. Waktu itu yang paling diingat waktu itu Persebaya U18 lawan Bali United U18. Saya sebagai asisten tidak mau keluar dari zona sepak bola, ya saya ambil jalan pintas sebagai wasit karena kita sebagai wasit selayaknya supaya tidak terganggu, supaya tidak terintimidasi, tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan dari luar, baik itu penonton, official ataupun dan lain sebagainya dari pihak tuan rumah. Kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Saya sebagai wasit, asisten wasit, wasit cadangan, sebagai perangkat pertandingan kita laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Dalam sebuah perangkat pertandingan itu ada 4 perangkat wasit yang memimpin dalam lapangan. Kemudian ada 2 asisten wasit dan wasit cadangan. Keempat tugas itu sudah pernah saya jalani, baik itu di Tarkam ataupun pertandingan resmi tingkat provinsi. Setiap wasit itu punya tugas masing-masing. Wasit cadangan punya tugas sesuai posisinya, asisten wasit bertugas sesuai posisinya, wasit pun bertugas sesuai posisinya. Jadi setiap perangkat pertandingan itu, setiap wasit itu, baik cadangan, asisten wasit dan wasit, dia sama-sama mempunyai tugas, namun tugasnya tentu berbeda-beda dan tentunya sangat berpengaruh dalam sebuah pertandingan. Mungkin kita awam yang melihat seorang wasit cadangan, bisa dikatakan wasit cadangan cuma mengangkat papan pergantian, memanage bench, kedua bench. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Wasit cadangan juga sangat berpengaruh membantu jalannya pertandingan, terutama membantu dari asisten wasit 1 dan wasit yang memimpin dalam pertandingan ketika ada mungkin sebuah kejadian yang terdapat crowded ataupun sebuah keributan, dia bisa melihat dari pinggir lapangan, oh siapa yang melakukan pukulan, oh siapa yang melakukan tindakan yang tidak wajar, dia bisa melaporkan ke wasit, membantu wasit untuk memberikan informasi. Untuk kesulitan mungkin karena saya di asisten ya, kesulitan di asisten yang saya rasakan ketika terjadi counter attack. Untuk counter attack kan kadang wasit jauh dan asisten harus memperhatikan kejadian-kejadian di counter attack kita. Wasit cadangan yang paling sulit itu ketika mengontrol kedua bench atau untuk cadangan yang official atau pemainnya proaktif. Ketika menjadi wasit, kesulitannya menghadapi pemain yang banyak ulah, banyak tingkah. Kadang dia pemain yang cari-cari kesalahan, sering intimidasi dan segala macam. Untuk awal-awal saya lebih nyaman di wasit, namun setelah saya dituntun untuk menjadi asisten, lama-kelamaan saya menjadi lebih memilih sebagai asisten. Tentu ya,
apa namanya, dikata-katain, tentu pernah. Setiap wasit yang memimpin pertandingan pasti pernah dikata-katain. Namun karena apa namanya, kita berprofesi, kita melaksanakan tugas dengan baik, apapun yang dibilang penonton, official, atau siapapun itu, kita yakin tidak akan berpengaruh pada kinerja kita di lapangan. Untuk di dunia sepak bola itu sudah biasa ya, sudah apa namanya seorang wasit harus menjalani, pasti mengalami yang namanya masa-masa atau waktu-waktu dia tertekan, terintimidasi atau segala macam yang membuat mentalnya mungkin bisa down. Namun meskipun bisa membuat mental down, namun tidak akan apa namanya, bagi saya harus menerima konsekuensi tersebut, karena setiap profesi itu punya konsekuensi. Dan juga kalau dikatakan saya mundur, sama sekali saya tidak akan mundur satu langkah, karena cuma hanya dengan tekanan-tekanan tersebut. Mungkin banyak wasit atau banyak teman-teman yang berprofesi sebagai wasit lebih berat dari saya mengalami pengalaman-pengalaman buruk. Itu baru segelintiran pengalaman. Saya pikir itu sebuah keberuntungan juga bagi saya. Baru dikejar, baru ditabok. Ada juga yang rekan-rekan wasit yang mungkin diancam, ditodong pistol segala macam. Untuk persiapan, setiap wasit harus mempersiapkan diri dalam aspek kondisi fisik, kemudian pengetahuan tentang peraturan permainan, kemudian gizi, yang paling penting itu mental. Fisik bagus, mental tidak maksimal, tentu pemimpin pertandingan juga tidak akan maksimal. Dalam menyiapkan kondisi fisik, tentu kita harus menjalani latihan untuk wasit. Harus disiapkan adalah seperti daya tahan, kecepatan atau speed endurance, yang sangat penting sekali. Yang paling penting adalah daya tahan untuk bisa memimpin pertandingan selama 2x45 menit. Saya berharap di setiap elemen sepak bola itu harus bisa diberikan semacam pengetahuan tentang peraturan terutama, supaya setiap pemain, official, dan pelaku sepak bola itu mengerti dan paham dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh perangkat pertandingan, sehingga tidak terjadi judgement pada perangkat pertandingan atau wasit. Oke, terima kasih. Itulah sedikit pengalaman saya yang berposisi sebagai wasit. Terima kasih kesempatannya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Arpes Mamit. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.